Buat yang belum tahu aku, perkenalkan nama aku Elis dan aku suka banget sharing banyak hal. Dan untuk seri yang ini aku akan bahas seputar tentang astrologi. Dan sebelum kita mulai ke videonya, ayo subscribe dulu guys. Terutama buat kalian yang suka banget sama astrologi, karena selain ini aku bakal tetap update-update lagi mengenai yang lainnya, biar kalian lebih ngerti tentang diri kalian sendiri dan tentang zodiak itu sendiri. Oke? Nah, kita recap dulu ya sekarang. Pertama, kualitinya dari si Sagittarius ini adalah mutable sign. Mutable sign itu adalah yang mengakhiri setiap season. Mutable itu berarti dan otomatis si zodiak ini adalah zodiak yang sangat-sangat adaptif dan mereka juga biasanya labil guys, rada pelin-pelan nih. Cuma karena adaptifnya ini berarti mereka bisa berbaur guys. Mereka ini jago banget yang namanya berbaur ke lingkungan mereka. Lalu kalau misalnya ngomongin elemen, si Sagittarius sendiri ini elemennya adalah api. Api ini sama kayak Leo dan Aries. Jadi otomatis nih ya, kalau misalnya yang elemennya itu api, mereka ini otomatis adalah masculine sign. Jadi mereka nih dominan banget ya guys. Dan karena sifat si elemen api ini, mereka orangnya itu passionate banget. Terus mereka pemberani, mereka juga dynamic. Tapi nih, karena si Sagittarius ini kan gabungan dari si mutable sign sama si api tersebut ya. Kalian bayangin nih, si mutable yang rada-rada pelin-pelan itu, tapi dengan api yang biasanya cenderung gak sabaran, menjadikan si Sagittarius itu adalah impulsive guys. Lalu, ruling planet dari si Sagittarius ini adalah Jupiter. Jupiter itu merepresentasikan growth, expansion, luck, and wisdom. Inilah mengapa Sagittarius ini tuh orangnya positif-positif banget guys. Mereka ini adalah zodiak yang paling optimis dari semuanya. Mereka itu hobinya adalah melihat semua kebaikan dalam kehidupan guys. Lalu, karena si Jupiter ini adalah melambangkan growth and expansion, jadi makanya si Sagittarius ini tuh suka banget sama yang namanya adventure. Mereka ini suka banget sama yang namanya nyari ilmu, nyari pengalaman. Intinya mereka tuh suka banget dapat knowledge dari banyak-banyak tempat guys. Dan karena itu juga, makanya si Sagittarius ini, kalau yang udah develop ya guys ya, mereka itu orangnya bakal wise-wise banget guys, karena knowledge-nya itu juga banyak mereka dapetnya. Lalu nih ya, sebagai zodiak yang elemennya fire juga, si Sagittarius ini tuh orangnya juga blak-blakan. Mereka juga kalau ngomong nih nggak pakai mikir. Tapi si Sagittarius ini tuh mungkin karena knowledge juga besar ya. Mereka ini adalah a good communicator atau at least sociable. Karena mereka benci banget guys orang yang kalau ngomong tuh berbelit-belit. Mereka sukanya to the point, langsung ngomong apa adanya. Dan kalau misalnya ngomong, ya udah sejujur-jujurnya aja. Karena mereka orangnya tuh juga nggak baperan guys. Lalu kalau soal simbol, jeng jeng jeng, Centaur. Nah, ini adalah lambang absurd pertama yang ada di zodiak sign ya. Karena lambangnya ini nggak human dan nggak hewan juga. Jadi kayak gabungan antara keduanya. Bahkan si Centaur sendiri nih itu kan myth kan. Lalu si Centaur ini lambangnya tuh kayak lagi megang anak panah gitu yang pengen di shoot. Nah, kalau misalnya menurut aku ya, interpretasi dari si simbol ini sendiri, Sagittarius itu tuh adalah zodiak yang nggak suka di rule, sukanya freedom, dan makanya dia tuh sangat-sangat tidak mengikuti aturan ya, kayak nggak cuma satu ras gitu, tapi gabungan dari dua ras, karena mereka emang demen eksplorasi, mereka juga orangnya menerima segala golongan, dan karena itu mereka juga nggak terlalu suka buat mencampuri urusan orang. Intinya urusan gua ya urusan gua, urusan lo ya suka-suka lo. Nah, kalau misalnya Arrow itu sendiri, aku ngerasanya tuh kayak semacam si Sagittarius ini, kalau mau mengambil keputusan itu harus ngeker guys, harus bener-bener di point lah, kayak maunya yang mana, maunya kemana. Mereka tuh harus bener-bener yakin sama apa yang mereka mau, karena kalau misalnya enggak, mereka bakal cenderung menjadi impulsif dan keputusan yang mereka ambil tuh kadang-kadang
ya suka ngaco gitu, kayak suka miss the arrow lah istilahnya, kayak nggak tepat sasaran lah. Nah, dari semua gabungan yang tadi aku udah kasih tahu, kira-kira beginilah si Sagittarius sendiri. Si Sagittarius ini tuh karena orangnya emang suka explore banget, mereka juga apa ya, punya willingness to change, mereka orangnya fleksibel, tapi dicampur oleh keberanian. Jadi ketika mereka punya salah pun mereka nggak akan ragu buat mengubah kesalahan itu menjadi sebuah keberhasilan, atau mereka nggak ragu buat apa ya, merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Intinya mereka tuh bener-bener punya willingness to change for better. Nah, si Sagittarius ini sendiri itu tuh pemikirannya tuh out of the box guys. Mereka tuh punya ide-ide yang super luar biasa. Dan Sagittarius sendiri tuh nggak terlalu peduli sama kayak detail-detail kecil gitu loh guys. Mereka tuh mikirnya tuh udah jauh ke depan. Mereka sukanya mikir wide range, futuristic enggak, pokoknya intinya looking towards the future. Dan pokoknya karena ini juga space buat mereka berkembang tuh banyak banget, karena mereka punya banyak option how they will grow in their life. Cuma jeleknya it's a bit hard for them to commit or focus on something, apalagi hal-hal tertentu yang kayak kecil-kecil gitu. Dan mungkin ketika mereka udah mencapai hal-hal tertentu, goal-goal mereka udah mereka capai nih ya, terus udah gitu mereka tuh nggak akan pernah puas guys, karena sekali lagi batasan mereka tuh luas banget dan banyak banget hal yang pengen mereka capai. Jadi kayak cuma capai semacam kayak 1-2 titik itu tuh nggak cukup gitu loh buat mereka. They always need something more to stimulate them. Tapi untungnya, ya para Sagittarius ya, untungnya kalian ini jago banget yang namanya multitasking. Lalu Sagittarius sendiri ini nih karena knowledge-nya juga banyak, dan mereka nih juga suka sharing guys. Mereka suka sharing tentang knowledge mereka. Dan karena itu Sagittarius tuh banyak banget yang cocok jadi guru, jadi dosen, jadi filosofer. Ya pokoknya semacam pengajar lah gitu. Tapi downside-nya lagi, ketika si Sagittarius ini udah ngerasa mereka terlalu pintar, mereka juga punya kecenderungan untuk menjadi sombong. Nah, sekarang kita ngomongin ya, why is it hard to be in a relationship with a Sagittarius? Pertama, mereka tuh nggak bakal bisa kalian atur guys. They are a freedom seeker. Jadi pokoknya they want to do whatever they want, and they also need space. Tapi space-nya itu tuh bukan kayak alone space, tapi a space for them to grow. Oke, jadi kalian yang jadi pasangannya mereka, kalian harus punya apa ya? Punya semacam something special in you yang membuat mereka tuh bisa bertahan sama kalian, karena mereka merasa dengan kalian, mereka tuh bisa berkembang jadi orang yang lebih baik lagi. 2, mereka ini sangat-sangat adventurous guys. Mereka ini suka banget sama yang namanya traveling. Jadi kalau misalnya kalian jadi pasangan mereka, either kalian mesti ngikut mereka traveling bareng, atau ya udah kamu ditinggal aja di rumah. Ya mereka sih nggak selingkuh juga guys, tapi mereka tuh demen keliling pokoknya. Masalah loyal sih sebenarnya mereka loyal, asal gimana ya, mungkin kalian nggak bisa nemenin mereka traveling atau something. Tapi ketiga nih ya, you have to be fun. Mereka ini kayak zodiak fire sign lainnya, mereka ini bosenan guys, jadi you have to be fun. Keempat, mereka ini tuh orangnya positif banget. Kalau nggak inspiring ya, saking positifnya. Kalau nggak kadang-kadang malah bisa jadi toxic positivity. Sebisa mungkin kalau misalnya mau sama Sagittarius, kalian tuh harus positif sih orangnya. Ya nggak perlu positif all the time, atau nggak perlu optimis all the time, tapi kalian kalau bisa tuh harus punya that positive vibration gitu. Karena Sagittarius sendiri tuh nggak suka orang yang vibrationnya negatif lah. Oh iya, mereka nggak suka orang yang ngeluh-ngeluh terus, gitu. Mereka suka orang yang berusaha keras, mereka suka yang hardworking, dan mereka juga, ya intinya nggak suka orang yang take no action atau give up sebelum mencoba lah. Lalu kelima, mereka ini kalau ngomong tuh nggak pakai filter guys. Walaupun mereka niatnya bahkan cuma bercanda, tapi banyak juga biasanya yang kayak bisa sakit hati lah gara-gara omongan mereka. In some cases, jadinya omongan si Sagittarius ini tuh kadang-kadang malah bikin lucu gitu loh. Kayak mereka marahin kita, tapi it sounds funny. For some people,
not all people. Jadi it still depend on you gitu loh, kalian nganggepnya gimana. Terus yang ini yang ketujuh ya. Ya, udah anggap aja yang ketujuh. Mereka ini juga nggak suka sama orang yang keras kepala dan batu dan nggak fleksibel, guys. Mereka juga suka orang yang bisa berbaur. Intinya mereka suka orang yang mirip sama mereka. Tapi orangnya juga nggak boleh pasif, guys. Mereka ini suka orang yang punya pendirian. Ayo, jadi nih requirement-nya, kalian harus punya pendirian, kalian harus bisa independen, tapi kalian juga bisa adapt. Intinya nih, kalau misalnya Sagittarius itu, mereka tuh kalau misalnya care sama orang tuh mesti sayang dulu, guys. Kalau misalnya tak kenal maka tak cinta. Dan kalau misalnya mereka udah care, mereka bakal care banget atau nggak sama sekali. Karena mereka tuh cuek, guys. Sekali lagi, aslinya cuek, tapi sekalinya sayang, bakal sayang banget. Dan sebenarnya tuh sifat cueknya mereka ini juga karena mereka tuh nggak suka konflik, guys. Kayak orangnya tuh pengennya chill aja gitu loh. Semuanya tuh apa-apa dibawa santai. Nggak mau kayak marah-marah juga. Dan sekalinya si Sagittarius marah, biasanya tuh redanya gampang. Tapi ini kalau misalnya level kemarahannya mereka tuh masih sedikit. Kalau misalnya orang udah piss them off, like really piss them off, udah bye for good. Dan karena si Sagittarius ini tuh orangnya juga sangat-sangat honest and blunt, sampai mereka tuh kayak nggak bisa muka dua sama orang lain. Ini juga menyebabkan mereka benci banget sama orang tuh yang muka dua gitu loh, guys. And they can smell some bullshit too. Ngomong-ngomong, kalian sadar nggak sih dari tadi nih ya, aku ngomong terus udah gitu sifatnya si Sagittarius ada beberapa tuh yang mirip sama Gemini, guys. Bahkan kayak hampir setengahnya gitu. Yeah, that's because Sagittarius is a Gemini sister sign. Mereka itu tuh punya banyak banget kesamaan, tapi ada satu perbedaan spesifik gitu yang membuat mereka tuh ketika disatukan agak sulit karena satu perbedaan ini tuh kayak impactnya gede banget gitu loh. Nah, perbedaannya si Sagittarius itu sama si Gemini sendiri, dua-duanya bener-bener adaptif, dua-duanya tuh juga apa ya, orangnya bener-bener komunikatif. Tapi kalau misalnya Gemini itu ngurusin masalah now, kalau si Sagittarius itu lebih kayak towards the future, jadi cara pikir mereka tuh agak berbeda. Lalu kalau misalnya soal ngumpulin knowledge, si Sagittarius ini lebih prefer exploration, nyari dari diri sendiri gitu kan, diri sendiri eksplorasi kemana-mana dan nyari knowledge itu. Sedangkan kalau misalnya Gemini itu melalui intellectual conversation with people. Lalu kalau misalnya si Sagittarius ini orangnya tuh laid back, super cuek, Gemini ini sebenarnya butuh security yang sangat tinggi, cuma kelihatan aja yang cuek. Nah, kalau misalnya ngomongin pasangan apa yang cocok sama si Sagittarius, pasti otomatis the fellow fire sign alias Leo sama si Aries. Karena mereka bisa ikutin si Libra tuh ya, yang intinya mereka pendiriannya kuat, tapi juga masih bisa adapt. Nah, selain itu si Libra sama si Aquarius juga bisa, karena bisa sama-sama sharing the intellectual conversation, terus udah gitu masalah explorationnya juga bisa. Yang challenging buat Sagittarius, ya sisanya. Kalau misalnya water sign itu terlalu sensitif buat mereka kadang-kadang, kalau misalnya earth sign itu terlalu batu buat mereka. Selain batu juga rata-rata earth sign itu pesimis ya sifatnya. Nah, sekarang aku mulai recap ulang ya. Pertama, orangnya super adventurous. Kedua, orangnya super fun. Ketiga, orangnya juga super wise. Lalu keempat juga orangnya tuh freedom loving ya. Dan karena freedom loving ini, mereka juga appreciate orang-orang yang butuh freedom. Kayak mereka tuh bisa ngasih space buat orang-orang juga. Terus udah gitu karena ini, mereka juga a good learner. And a fast learner tuh, karena mereka suka banget yang namanya belajar. Lalu mereka juga orangnya sangat-sangat honest dan bahkan almost blunt ya. Terus udah gitu mereka juga orangnya optimis banget, kayak mereka tuh spreading the good vibration, kayak positivity. Lalu karena positivity-nya ini, mereka tuh juga orangnya optimis banget. Ntar aku udah ngomong optimis belum sih? Tapi pokoknya itulah, orangnya tuh optimis banget guys.
Karena si fire sign-nya ini mereka juga rata-rata orangnya passionate banget, kayak melakukan hobi mereka. Terus yang terakhir, orangnya juga adaptif banget. Mereka ini mau berbaur, bukan mau berbaur, gampang banget berbaur sama orang lain. Jadi otomatis mereka juga sociable ya guys. Nah sekarang jeleknya dari Sagittarius. Pertama, mereka punya kecenderungan jadi sombong karena pengetahuannya mereka banyak. Terus yang kedua, mereka juga cenderung bisa jadi ketus kalau misalnya mereka udah gak suka sama orang ya, kayak omongannya kan belak-belakan tuh. Nah ntar bisa jadi nancep atau ya jadi rude lah. Rude tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Lalu, nggak sabaran guys, mereka ini sangat sulit buat sabar. Dan saking susah buat sulit sabarnya, mereka jadi impulsif guys, berbuat tanpa dipikir dahulu. Tapi BTW jangan salah ya, si Sagittarius ini tuh kalau misalnya udah fix terhadap sesuatu, udah punya goal, dia tuh nggak bakal labil terhadap goal itu. Dia tuh labilnya sebelum dia bener-bener mencapai goal itu, atau sebelum dia tuh meyakinkan diri dia kalau misalnya yang gue mau tuh ini, gitu. Jadi ya bener-bener kayak si Sagittarius yang megang arrow ya, mereka tuh mesti ngeker dulu buat bener-bener nembak keputusannya. Terus mereka ini juga rebellious, 11-12 sama Aquarius karena mereka juga freedom seeker. Terus udah gitu mereka juga cuek, dan mereka ini juga gampang bosenan guys. Terus udah gitu Sagittarius ini juga punya sifat intolerant, apalagi sama orang yang mereka anggap bodoh ya. Lalu si Sagittarius ini juga kadang-kadang terlalu positif sampai kayak bisa almost toxic positivity gitu. Tapi ini sebenarnya nggak semuanya lah pasti. Dan yang terakhir, kadang-kadang Sagittarius ini saking jujurnya mereka tuh nggak bisa ngelobi. Jadi kalau misalnya mereka nggak suka sama orang, ya udah langsung didamprat aja omongannya gitu. Tapi kalau menurut aku ya, si Sagittarius sendiri, walaupun mereka ini orangnya belak-belakan dan kadang-kadang suka nyakitin orang gitu kan, nyakitin hati orang, tapi karena vibe-nya mereka yang super positif, jadi orang tuh juga buat kesel sama mereka susah gitu loh guys. Intinya segitu dulu ya buat si Sagittarius. Nah, kalian kalau misalnya ada pertanyaan dan kalian mau komen seputar Sagittarius, kalian komen aja di bawah. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe ya guys. Apalagi kalau misalnya kalian suka sama video ini, tolong like. Setelah Sagittarius, aku bakal bahas tentang Capricorn. Dan sifatnya itu agak 180 derajat guys daripada si Sagittarius, oke? Nanti akan aku jelasin. So, thank you for watching guys, and see you on the next video. Bye-bye!